Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Prianto, nomor induk mahasiswa 2202010101087 dari program studi manajemen PJJ 1. Dosen pengampu Ibu Agnes Cynthia Eka Putriani, SAKT MAK dari Universitas Siberkasia. Sini saya akan menerangkan tugas terstruktur summary infografis PDB triwulan 1 tahun 2021, kurs 2021, dan inflasi IHK 2021. Yang nomor 1, pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga stabilitas perputaran roda ekonomi di suatu negara. Dalam menjalankannya, kebijakan moneter akan dilaksanakan secara serta diawasi oleh otoritas kebijakan moneter yang ada di suatu negara. Menurut Jurnal Sistem Moneter atau bank dan lembaga keuangan lainnya, oleh D. Aprilianingsih, pengertian kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sejak tahun 1945, kebijakan moneter hanya digunakan untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka pendek. Namun pada saat ini, kebijakan moneter ialah kebijakan utama yang dipakai untuk mengendalikan ekonomi jangka pendek dan panjang. Pihak-pihak yang terlibat di dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia dan pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia merupakan otoritas yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang tentang Bank Sentral pada dasarnya memberikan kewenangan yang besar kepada Bank Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Meski otoritas moneter tak terletak lagi pada pemerintah, mereka tetap mempunyai akses tertentu dalam mempengaruhi kebijakan moneter. Sedangkan masyarakat tidak memiliki hak untuk menetapkan kebijakan moneter, sebab masyarakat merupakan pihak yang menerima kebijakan moneter tersebut. Nomor 2, dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 tahun 2021. Dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs mencermati kondisi perekonomian Indonesia, khususnya sebagai dampak penyebaran COVID-19. Bank Indonesia menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah secara periodik. Indikator dimaksud adalah nilai tukar dan inflasi sebagai berikut. A. Perkembangan nilai tukar 5-9 April tahun 2021 pada akhir hari Kamis 8 April 2021. Nomor 1, nilai rupiah ditutup pada level 14.530 per dolar Amerika Serikat. Yield SBN surat berharga negara 10 tahun turun ke level 6,43%. DXY melemah ke level 92,06. Yield UST Not 2 10 tahun turun ke level 1,619%. Pada pagi hari Jumat 9 April, rupiah dibuka pada level 14,530 per dolar Amerika Serikat. Yield SBN 10 tahun turun ke level 6,39%. Aliran modal asing
Premi CDS Indonesia 5 tahun naik ke 84,07 bps per 8 April 2021 dari 82,73 bps per 2 April 2021. Kedua, berdasarkan data transaksi 5 sampai tanggal 8 April, non-residen di pasar keuangan domestik beli neto 2,34 triliun dengan beli neto di pasar SBN sebesar 4,15 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar 1,81 triliun. Berdasarkan data settlement selama 2021, non-residen jual neto 9,68 triliun. Yang B, inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali. Berdasarkan survei pemantauan harga pada minggu kedua April 2021, perkembangan harga pada bulan April 2021 diperkirakan inflasi sebesar 0,08 MTM. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan 4 inflasi April 2021 secara tahun kalender sebesar 0,53% dan secara tahunan sebesar 1,37%. Penyumbang utama inflasi di bulan April tahun 2001 sampai dengan minggu kedua yaitu komoditas daging ayam ras sebesar 0,5%, jeruk dan cabai merah masing-masing sebesar 0,2%, minyak goreng sebesar 0,01%. Sementara itu komoditas yang menyumbang deflasi pada periode laporan berasal dari komoditas telur ayam ras sebesar minus 0,04%. Cabai rawit sebesar 0,3%, kangkung, bawang merah, bayam, dan beras masing-masing minus 0,1%. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia di waktu ke waktu. Nomor 2, inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB. Kelompok inti pada April 2021 mencatat inflasi 0,14%. Meningkat dari realisasi bulan sebelumnya yang tercatat deflasi. Peningkatan inflasi ini inti tersebut didorong oleh tekanan inflasi komoditas emas perhiasan seiring kenaikan harga emas global dan peningkatan permintaan musiman selama bulan Ramadan. Secara tahunan, inflasi ini tercatat sebesar 1,18%. Sedikit menurun dibandingkan dengan inflasi Maret 2021 sebesar 1,21%. Inflasi inti yang tetap rendah tidak terlepas dari pengaruh pemerintah domestik yang belum kuat. Stabilitas nilai tukar yang terjaga dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Kelompok volatil food mengalami inflasi 0,15% pada April 2021, melambat dari bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,50%. Perlambatan tersebut didorong oleh deflasi komoditas hortikultura dan beras seiring masuknya masa panen. Perlambatan inflasi volatil food yang lebih dalam tertahan oleh inflasi komoditas daging, ayam ras, dan minyak goreng akibat peningkatan pemerintah selama bulan Ramadan dan kenaikan harga global. Crude palm oil secara tahunan, inflasi kelompok volatil food sebesar 2,73%, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 2,49%. Kelompok administratif Princess pada tahun 2021 mencatat inflasi sebesar 0,11%, meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,02%. Perkembangan ini didorong oleh peningkatan harga rokok, terutama rokok kretek filter, seiring transmisi kenaikan cukai hasil tembakau yang berlanjut, serta kenaikan inflasi bahan bakar rumah tangga secara
tahunan kelompok Administered Prices mengalami inflasi sebesar 1,12%, lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,88%. Ketiga, kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini di tengah pandemi COVID-19. Momentum perbaikan perekonomian terus berlanjut pada triwulan 1 2021 sebesar minus 0,74, yang didorong oleh kinerja sektor eksternal yang meningkat tajam dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut. Sisi pengeluaran di bidang ekspor mengalami pertumbuhan positif 6,74%. Impor dinilai membaik 5,27%. Kemudian konsumsi pemerintah mengalami peningkatan sebesar 2,96%, sejalan dengan akselerasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. PMTB mengalami peningkatan 0,23%, yang tercermin 6 dari kontraksi yang semakin berkurang dari kontraksi triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga masih terbatas 2,23%, seiring pembatasan mobilitas masyarakat yang berlanjut di sejumlah wilayah. Dilihat dari sisi lapangan usaha, seiring dengan perbaikan perekonomian, kinerja sebagian lapangan usaha melanjutkan perbaikan dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi, lapangan usaha perdagangan air, lapangan usaha jasa dan kesehatan. Kedepannya pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus membaik sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi global yang semakin kuat dan dorongan stimulus kebijakan yang berlanjut. Implementasi vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol COVID-19 tetap diperlukan untuk mendukung akselerasi perbaikan permainan domestik. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, termasuk implementasi paket kebijakan terpadu KSSK, untuk mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.